semuanya, selamat datang kembali di Virenitas. Pada hari Senin ini, Viren akan membagikan tips bagaimana caranya keterima di SNPTN 2021 berdasarkan pengalaman Viren yang keterima di SNPTN tahun 2020 lulusan kemarin ya. Kalau begitu, kita langsung saja ke tips yang pertama. Sebelumnya, Viren memang memaksimalkan biar keterima di SNPTN 2020 itu karena saya tidak mau ikut ujian UTBK atau SBMPTN, soalnya Viren memang benar-benar ingin cepat-cepat liburan waktu itu. Jadi ya bagaimanapun ya saya harus memaksimalkan di SNMPTN 2020. Jadi untuk tips yang pertama adalah nilai rapot kalian itu harus selalu naik. Meskipun sama seperti saya ya, pada semester 1 dapat 82,6, semester 2 nya turun 82,5, semester 3 nya turun lagi lebih parah 81,3, tapi di semester 4 sama semester 5 nya saya naik jadi 84,83 dan 87,6. Untuk KKM sekolah saya ini terbilang rendah ya, semester awalnya itu 70, lalu semester sananya naik di 72. Berarti teman-teman, nilai saya tembus SNMPTN 2020 tahun kemarin itu hanya kisaran 83,76. Pertanyaannya, kok bisa sih nilai rendah seperti saya bisa keterima di SNMPTN 2020? Jika kalian sudah mengetahui nilai rata-rata per semester kalian, apakah naik atau turun? Kalau menurut saya tidak masalah jika kalian nilainya turun, asalkan untuk semester kedepannya kalian bisa naik secara drastis maupun ya sedikit-sedikit juga kalian bisa naik gitu. Untuk mengetahui apakah kalian berkembang per semesternya atau tidak. Nah, untuk tips yang kedua adalah indeks sekolah kalian, guys. Jadi, ya memang indeks sekolah itu pasti diperlihatkan untuk mengetahui kualitas pembelajarannya apakah baik atau tidak. Nah, kebetulan memang di SMA saya ini akreditasinya itu A. Jadi, ya, alhamdulillah bisa dapat 40% dari kuota SNPTN. Oh ya, untuk kuota SNMPTN itu untuk yang akreditasi A itu 40%, untuk akreditasi B itu 25%, sementara yang akreditasinya C dapat 5% terbaik. Tips yang ketiga adalah record alumni kalian. Jika kalian ingin daftar ke universitas yang kalian tuju, tentunya rekod alumni kalian juga diperhitungkan apakah ada lulusannya atau tidak. Sama seperti saya, untuk di Universitas Singapura Bangsa Karawang, saya tidak tahu maupun guru saya juga tidak tahu apakah ada lulusannya atau tidak. Tapi ya alhamdulillah saya bisa keterima di sana. Jadi kalian juga tidak perlu berkecil hati jika tidak ada alumni kalian di sana, tapi kalian bisa maksimalkannya dengan faktor-faktor yang lain. Berikutnya adalah sertifikat. Nah, ini sertifikat ini harus kalian isi bagaimanapun juga, karena ini merupakan faktor tambahan. Kenapa? Karena untuk mengetahui untuk jadi nilai tambahan kalian biar bisa keterima di sana, sama seperti saya waktu itu jurusan ilmu hukum. Meskipun sertifikat kalian hanya sebagai peserta, tapi setidaknya bisa tingkat nasional gitu, guys. Saya juga sama. Saya cuma peserta biodefisika tingkat Kota Bandung waktu itu, saya nggak lolos. Tapi sertifikat saya yang kedua ini yang saya masukkan sebagai peserta lomba karya tulis ilmiah APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Waktu itu lagi ada peringatan Hari Uang yang keberapa gitu, saya lupa ya guys. Selanjutnya nih, untuk pemilihan jurusan, kalian ini harus rasional dengan nilai yang ada pada kalian. Kalian jangan muluk-muluk misalnya nilai saya segini, tapi kalian ingin keterima di universitas yang daya saingnya itu tinggi banget gitu. Ya kalian harus sadar diri lah ya, meskipun pengen ngebet banget kalian keterima di sana, kalian bisa memaksimalkan di UTBK. Untuk yang pertama, jika kalian ingin memilih jurusan, kalian hanya perlu mempertimbangkan berdasarkan nilai per mata pelajaran kalian. Untuk penilaiannya kan ada 5 semester dengan 6 mata pelajaran. Kalau untuk IPA sendiri ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, sama biologi. Kalau untuk IPS, kalau tidak salah ya, matematika, Indonesia, Inggris, ekonomi, sosiologi, maupun geografi. Sejarah juga kayaknya bisa, tapi pokoknya ada 6 pelajaran ya guys. Lalu untuk yang program bahasa, ada matematika, Indonesia, Inggris, sastra Indonesia, antropologi, maupun salah satu bahasa asing. Untuk SMK sendiri, pastinya ada matematika, Indonesia, Inggris,
dan mata pelajaran teori maupun praktik pada kejuruan masing-masing. Itu yang saya dapatkan di beberapa referensi ya. Jika kalian sudah mengetahui nilai kalian per mata pelajaran ya, dari per semesternya juga, untuk langkah selanjutnya adalah kalian hanya perlu meranking per mata pelajaran ya, kira-kira mana sih yang paling unggul dari yang paling terbesar sampai yang terkecil. Dari urutan mata pelajaran ini kalian penting banget jika kalian ingin memilih jurusan. Misalnya saya waktu itu ingin ke fisika murni ya, kira-kira saya keterima nggak sih di fisika. Nah, jika nilai fisika kalian besar, tentunya kalian bisa keterima. Tapi jika kalian ingin memilih biologi misalnya, nilai biologi kalian ternyata di urutan yang paling terakhir. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih keterima? Tapi tergantung juga sih ya, di mata pelajaran pertama kalian itu yang paling besar misalnya fisika, ya bisa diperhitungkan lah. Pokoknya jika kalian ingin memilih jurusan, kalian harus sesuaikan dengan urutan nilai per mata pelajaran kalian. Pokoknya pastikan di jurusan kalian ini memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran yang paling tinggi setelah kalian urutkan. Dan jika kalian sudah memilih jurusan yang rasional dengan nilai kalian, langkah selanjutnya adalah memilih PTN yang rasional juga dengan nilai kalian. Misalnya waktu itu saya di Bandung dengan nilai rapot yang menurut saya terbilang kecil ya, karena kan di SMA lain itu nilainya gede-gede gitu. Saya bisa perkirakan bisa di atas 90-an atau di atas 95 juga pasti ada. Nah, nilainya saya yang terbilang kecil itu, saya udah mulai insecure duluan, apakah saya bisa keterima di PTN Bandung. Secara kan PTN Bandung itu favorit semua gitu, yang ada di luar Bandung maupun provinsi juga pasti beralihnya ke Bandung gitu. Jadi saya sudah mulai insecure duluan, apakah saya bisa keterima di Bandung. Lalu di waktu itu saya di LTMPT menemukan Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Waktu itu Unsika terdengar asing di telinga saya tidak tahu universitas tersebut. Lalu saya akhirnya memutuskan untuk stalking, dan waktu itu nilai saya dengan kuota yang ada di sana itu tidak rasional gitu ya, karena kuotanya sedikit, jumlah minat tahun yang lalu itu besar. Saya udah mulai insecure lagi nih akhirnya, jadi saya tidak mau ke jurusan yang MIPA gitu karena kuotanya sedikit dan passing grade-nya itu besar, apalagi jumlah keketatannya itu kecil banget. Keketatannya itu 0, sekian, jadi kan semakin kecil presentasinya berarti semakin besar juga keketatannya. Jadi saya mulai insecure apakah saya bisa keterima atau tidak gitu secara nilai saya kecil. Lalu pada akhirnya saya memilih jurusan sosum, dan waktu itu saya melihat ilmu hukum memang eligible juga untuk siswa MIPA. Pada akhirnya saya milih ke sana, untuk daftar ke sana. Kenapa? Karena kuotanya juga besar. Waktu itu kalau nggak salah 72, nggak tahu ya, kalau nggak salah sih 70-an ya, saya lupa lagi. Selain itu passing grade-nya juga lumayan lah ya, 11%-an gitu. Selain itu saya juga didukung dengan sertifikat yang saya punya, yaitu sebagai peserta Olimpiade Sains Fisika dan peserta lomba karya tulis dunia. Selain itu, faktor pendukung saya yang paling besar adalah saya satu-satunya di sekolah saya yang daftar ke universitas tersebut. Jadi kan daya saing lokal saya di sekolah saya itu nggak ada gitu, jadi ya pasti saya bisa keterima di sana gitu. Faktor-faktor lain yang mendukung biar bisa keterima SNMPTN adalah kalian harus memperhatikan daya saing di sekolah kalian. Apakah di sekolah kalian itu ada teman yang memilih jurusan yang sama dengan universitas yang sama? Nah, jika ada yang seperti itu, kalian harus patut curiga dengan nilai-nilainya. Kalian harus stalking nilai mereka, apakah nilainya lebih besar dari kita atau kalau lebih kecil. Kalau misalnya lebih kecil, kalian ya patut berbangga sedikit lah, kalian bisa lebih unggul dari mereka. Tapi tidak menutup kecurigaan, bisa saja teman Anda ini memiliki sertifikat yang lebih unggul daripada Anda. Nah, itu kan kita juga tidak tahu ya. Faktor-faktor yang Firan sebutkan sebelumnya, faktor-faktor pendukung lebih tepatnya, ya kalian harus memperhatikan jumlah kuotanya, passing grade, dan lulusan alumni yang ada di kalian, lalu peminat pada tahun-tahun sebelumnya, biar kalian bisa memperkirakan
apakah kalian bisa keterima atau tidaknya. Untuk SNPTN yang lewat jalur prestasi, itu kalian harus memaksimalkan di bagian portofolionya. Pokoknya kalian itu harus maksimalin banget di portofolio, bahwa kalian itu memang tingkat nasional atau tingkat internasional. Itu pokoknya semakin besar tingkatannya, semakin besar rasio penerimaan kalian. Apalagi jika kemenangan kalian ini rasional atau sebanding dengan jurusan yang kalian minati. Misalnya seperti teman saya di jurusan olahraga, kalau nggak salah itu juara bela diri lah ya, saya nggak tahu, lupa lagi, nggak tahu taekwondo, nggak tahu pencaksilat, nggak tahu karate. Pokoknya dia bisa keterima di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, di jurusan olahraga karena portofolionya yang bagus. Kalau tidak salah dia juga juara nasional. Selain itu, hal yang harus diperhatikan sama kalian adalah usahain PTN yang kalian pilih ini sama semua gitu. Jangan pilihan yang pertamanya PTN A, pilihan keduanya PTN B. Kenapa? Karena PTN itu gak mau diduain ya guys. PTN aja gak mau diduain, gimana? Ya, pokoknya usahakan untuk pemilihan PTN-nya sama. Waktu saya daftar Unsika, prodi yang saya pilih pertama itu ilmu hukum, yang keduanya juga sama, tetap di Unsika dengan prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, adapun jika kalian memang ingin 2 PTN, tidak apa-apa, tapi berdasarkan rasional nilai kalian ya. Jadi ya kalian bisa keterima di pilihan kedua. Tapi menurut saya yang keterima di PTN kedua itu langka sekali ya, soalnya memang sedikit banget yang keterima. Ya wallahu alam juga, jika kalian memang bisa keterima, itu keberuntungan kalian. Kenapa? Karena kuota di PTN yang kedua itu mungkin kekurangan gitu, jadi atau memang lagi ada slot kosong, jadi kalian bisa keterima di sana gitu. Karena kan memang pendaftar SNPTN itu banyak sekali, jadi tidak mau menutup kemungkinan jika kalian tidak keterima pilihan kedua. Tapi semoga saja kalian yang menonton video ini bisa keterima di pilihan yang kalian inginkan. Dan pastikan pemilihan jurusan kalian, meskipun itu rasional dengan nilai rapot kalian, pastikan jurusan yang kalian inginkan itu memang benar-benar kalian inginkan gitu. Jangan hanya kalian ingin keterima di PTN tapi tidak sesuai dengan hati kalian gitu. Karena bagaimanapun yang belajar kan kalian, masa depan kalian, jadi ya harus prioritaskan sama apa yang kalian inginkan. Jadi teman-teman, meskipun nilai rapot kalian terbilang kecil, tetapi asalkan kalian bisa rasional dan memilih jurusan yang tepat dengan universitas yang tepat juga, kalian bisa dipastikan dapat keterima SNMPTN. Jadi jangan insecure dulu ya, kalian yang eligible untuk daftar SNMPTN 2021, meskipun nilai rapot kalian rendah, seperti saya, maupun di bawah saya, kalian jangan insecure dulu, karena ada beberapa tips yang dapat kalian pahami dan kalian buktikan sendiri agar bisa keterima di SNMPTN, baik itu tahun sekarang maupun tahun-tahun berikutnya, karena mungkin untuk tahun berikutnya juga sistemnya masih sama. Intinya seperti itu ya guys, jika kalian ingin keterima di SNMPTN, pokoknya kalian harus rasional dengan nilai yang kalian punya dengan PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Selain itu, jika kalian memang ingin linjur seperti saya, pastikan jurusan kalian itu memang menerima siswa-siswa misalnya seperti dari MA atau bahasa, dari jurusan bahasa maupun IPA gitu ya guys. Dan jika kalian sudah memilih jurusan maupun PTN kalian yang diinginkan, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah berdoa, meminta restu supaya kalian bisa keterima. Dan apabila kalian tidak keterima, jangan berkecil hati. Kalian sebelumnya, jika kalian sudah daftar SNPTN, kalian bisa langsung belajar persiapan UTBK sama seperti saya waktu itu. Jadi saya selain memaksimalkan di SNMPTN, saya juga belajar sedikit-sedikit apabila ada kemungkinan saya tidak keterima gitu. Ini bagi yang ingin memaksimalkan di SNMPTN ya, tapi jika kalian hanya ingin mencoba SNMPTN dan kalian eligible di SNMPTN, kalian ingin memilih di jurusan universitas yang daya saingnya cukup ketat, kan juga gak apa-apa memilih ke sana, meskipun pada akhirnya kalian tahu bahwa kalian tidak akan keterima di sana dan memilih untuk UTBK. Pokoknya semua keputusan itu ada di tangan kalian. Kalian tahu mana yang terbaik untuk kalian. Dan jika kalian memang tidak keterima di SNMPTN, jangan berkecil hati, kalian bisa melakukan
UTBK. Dan pastikan jika kalian tidak keterima juga di UTBK, jangan berkecil hati, kalian bisa gapir untuk belajar lebih. Tuhan itu tahu mana yang terbaik untuk kalian, jadi jangan berkecil hati jika kalian memang tidak keterima di PTN yang kalian inginkan. Hanya masuk PTS juga tidak apa-apa, karena pendidikan itu sama saja ya guys, dimanapun, kapanpun itu pendidikan tetap berjalan tanpa mengenal waktu dan strata, karena pendidikan itu sama saja semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan bagi kalian ingin daftar SNMPTN khususnya tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat Firen bagikan kepada kalian hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video Firen selanjutnya.